Belum, kita nunggu Saifa dulu. Sudah, dan di situ ada specific information dan ada inference yang jumlahnya, lah inference ini jumlahnya banyak sekali. Berapa? 15. Inference itu soal yang ada kata kuncinya namanya inference. Dan vocab, kosakata itu salah satu soal yang sangat banyak juga, jumlahnya bisa 15. Oke, sudah. Sekarang kita ke readingnya langsung aja. Maksudnya soal-soal seperti itu gimana? Bentar. Oke, kita perhatikan bacaan yang pertama saja dulu. Sudah jelas ya? Contoh dari main idea yaitu nomor, kita hitung aja ya. Kita perhatikan bacaan yang pertama aja dulu. Kita kenalan dulu namanya soalnya seperti apa. Soal yang main idea yaitu seperti soal nomor 1. Itu namanya soal main idea. Apa di situ main subject sama main idea itu sama. Main idea ternyata ada. Terus apalagi di antara 1 sampai 10 ini yang reference tidak ada. Vocabnya ada berapa? Vocab ini ada nomor 2. Oh sorry. Yang reference ini ada yaitu nomor 3. Jadi soal kalau ada kata reverse itu berarti soal reference. Dia kembali kemana? Cara menjawabnya jangan dulu. Kita kenalan dulu soalnya. Nomor 2, nomor 5. Ya, 2 sama nomor 5 ini soal kosakata. Jadi reference ada, kosakatanya main idea ada. Berikutnya lagi tentang inference. Inference itu seperti soal nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 9, dan nomor 10. Loh, banyak banget kan? Nomor 4, nomor 6, 7, 8. Apa ini? 8. Jadi 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masuk dalam golongan inference. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ya 6. Jadi kayak gitu. Jadi inference paling benar. Mana yang ketinggalan di sini untuk bacaan yang pertama? Ini yang ketinggalan adalah soal berkaitan dengan specific information. Coba kita bentar. Specific information itu seperti nomor 31 itu loh. Oke, yang ada di layar itu nomor 31 itu namanya soal berkaitan dengan specific information. Apa di situ pertanyaannya adalah di line keberapakah penulis menjabarkan tujuan dari akademik institut? Ya sudah. Di line keberapa ada, jadi di line keberapakah ada penjelasan ini sama ini, itu namanya specific information. Nah, udah. Coba kalau kalian amati nanti kalau itu ya udah. Jadi kalau kalian pernah mengerjakan soal itu tahu bahwa soal itu yang selalu mendominasi TOEFL dan selalu keluar. Kalaupun ada yang jenis di luar dari 5 ini ya ada juga, tapi statusnya sudah jarang. Oke, sudah. Kita sudah kenalan. Sekarang kita fokus pada cara mengerjakan.
Untuk main idea. Di situ main idea. Main idea, topik, title, subject, main point, main discuss itu adalah soal yang sejenis. Lah cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya adalah bacalah kalimat pertama setiap paragraf. Terus kalau main idea itu bisa kalian kerjakan yang terakhir, bukan terakhir sendiri sih. Seumpama main idenya nomor 1 ya sudah kerjakan saja. Setelah mengerjakan dari nomor 2 sampai nomor 10 ya udah kita balik ke nomor 1 lagi. Caranya seperti itu. Tapi kalau kalian mau mengerjakan yang pertama juga nggak masalah. Cara dasarnya gimana gini? Cara pertama dan yang wajib kita lakukan dalam mengerjakan main idea adalah bacalah kalimat pertama di setiap paragrafnya. Udah, itu udah cara dasar dan yang harus kalian lakukan dalam menjawab main idea. Terus pilihlah jawaban yang sekiranya bisa mewakili itu. Pilihlah jawaban di antara jawaban ABCD yang muncul di kalimat pertama di setiap paragrafnya. Kalau tidak ada bagaimana? Contohnya gini, ini ada contohnya, anggap aja ada 4 paragraf. Ada paragraf pertama, paragraf yang kedua, paragraf ketiga, dan paragraf yang keempat. Berarti kalau bisa kita pilih jawaban yang ada paragraf pertama sampai paragraf yang keempat. Kalau bisa. Tapi ternyata kalau di antara jawaban ABCD tidak ada yang bisa mewakili paragraf yang pertama sampai 4, maka pilihlah jawaban yang paling banyak mewakili paragraf. Contohnya di situ bagaimana? Alfa ini mewakili 3 paragraf. Paragraf pertama, kedua, dan keempat. Paragraf ketiganya tidak dibahas di yang alfa. Bravo ini hanya mewakili 2 paragraf. Charlie 2 paragraf. Delta hanya 1 paragraf saja. Oke. Delta hanya 1 paragraf lah. Tadi saya bilang kalau bisa pilih jawaban yang bisa mewakili semuanya. Kalau tidak, pilih jawaban yang paling banyak mewakili lah. Di antara jawaban ABCD yang paling banyak mewakili paragraf, jawabannya adalah yang alfa. Berarti alfa itu yang akan menjadi jawabannya. Kalau bisa, pilih jawaban yang bisa mewakili paragraf pertama sampai 4. Kalau tidak bisa, pilihlah jawaban yang paling banyak mewakili paragraf. Itu cara mengerjakan main idea. Apakah pasti seperti ini? Jawabannya tidak juga. Makanya saya tadi bilang, cara pertama dan yang wajib gimana? Ya udah kalian pertama masing-masing paragraf. Kalau kalian tidak bisa langsung mendapatkan jawabannya, seumpama kalian bingung, kok alfa sama bravo ini kok dua-duanya kayak nyambung lah, terus jawabannya yang mana? Kalau kalian tidak bisa langsung mendapatkan jawabannya, paling tidak kalian bisa menghilangkan 1 atau 2 jawaban di antara ABCD itu yang jelas-jelas tidak nyambung. Seumpama jawaban yang alfa beneran nggak nyambung sama sekali dengan kalimat pertama, ya sudah jangan dipilih. Jadi kalau nggak bisa langsung mendapatkan jawabannya, pilihlah jawaban yang. Jadi kalau emang tidak bisa langsung menemukan jawabannya, pilih paling tidak bisa menghilangkan 1 atau 2 jawaban. Jadi yang nggak boleh dipilih itu bagaimana? Jawaban yang jelas-jelas tidak nyambung dengan kalimat pertama masing-masing paragraf itu jangan pernah dipilih. Oke ya. Sekarang kita langsung ke soalnya aja. Seperti soal yang pertama ini, nomor bacaan yang pertama. In science, dalam ilmu, teori merupakan penjelasan yang bisa diterima dari kejadian-kejadian yang sudah diteliti yang terkait. Berarti kalimat pertamanya ada kata teori, explanation itu. Paragraf yang kedua. A useful theory selain menjelaskan penelitian di waktu lampau juga membantu memprediksi kejadian-kejadian yang belum pernah diteliti. Paragraf yang ketiga, science involve, yaitu ilmu ini melibatkan imajinasi dan pemikiran yang kreatif as well as seperti halnya mengumpulkan informasi dan melakukan eksperimen.
Kalimat pertama pada paragraf yang keempat, sebagian besar para ilmuwan memulai investigasi dengan menemukan apa yang para ilmuwan lain sudah pelajari tentang sebuah masalah. In one way, any hypothesis, dan di sisi lain hipotesis itu merupakan meloncat ke hal-hal yang belum diketahui. Lah dari kalimat pertama masing-masing paragraf secara teori itu gampang. Jadi trik dalam reading itu bukan menemukan jawabannya, tapi memberikan lokasi jawaban. Apa main idea, lokasinya berarti di kalimat pertama masing-masing paragrafnya sudah kayak gitu aja. Jadi dalam reading, trik itu bukan memberikan jawaban, tapi hanya memberi lokasi jawaban. Lokasi kalau main idea di mana, daripada kita nggak tahu lokasinya, mending kita tahu lokasinya. Jadi hanya memberi lokasi jawabannya. Berarti kalau terus bagaimana ini? Berarti kalau di paragraf pertama intinya ada kata teori, paragraf yang kedua ada kata teori, paragraf yang ketiga ada science involve imagination, creative thinking, paragraf keempat ada kata investigation, paragraf keempat ada kata hipotesis. Maka pilihlah jawaban yang ada kata teori, ada kata imajinasi, ada kata investigasi, ada kata hipotesis. Pilih di antara itu. Lah jawaban yang pasti salah yaitu jawaban yang delta Charlie sama delta itu sudah jelas salah. Scientists find most interesting itu teorinya nggak ada, investigasinya juga nggak ada, hipotesis juga nggak ada, delta juga sama. Maka jawabannya yang alpha yaitu important models sama scientific theories. Ini ada teorisnya mending lah mewakili 2 paragraf. Maka jawabannya antara alfa sama bravo. Jawabannya yang mana? Perhatikan lagi. Kalau yang alfa ini mewakili 2 paragraf. Kalau yang delta, teorinya ada, hipotesis ada, investigasi juga ada. Berarti jawaban yang bravo ini mewakili paragraf pertama, kedua. Berikutnya lagi paragraf yang keempat dan juga paragraf yang kelima. Bravo ini mewakili 4 paragraf. Maka jawaban yang tepat yaitu yang bravo. Jadi untuk main ID itu gampang, secara teorinya gampang. Cuma masalah yang sering dihadapi orang-orang adalah bagaimana kita bisa menyimpulkan kalimat pertama masing-masing paragraf menjadi 1 kalimat. Itu yang terkadang menjadi hal yang agak ribet. Lah, makanya dari itu ya udah kita biasakan. Makanya tadi saya bilang bahwa kalau dalam reading itu mau nggak mau emang pembiasaan. Teori itu tidak memberikan jawaban tapi hanya memberi lokasi dari jawabannya. Oke, dan silakan kalian coba untuk mengerjakan soal nomor 11. Oke. Nomor 11, nomor 22, 32, berikutnya lagi sama 43. Soal pertama masing-masing paragraf, ini kan semuanya main ID-nya ada 5 pas. Soal pertama masing-masing paragraf silakan dikerjakan. Oke, silakan dicoba mengerjakan tentang main ID-nya. Oke, dan waktunya berapa? Waktunya di situ ada 4 soal, 8 menit cukup. Sekarang 36. Nanti 45 lah kita cocokkan. Ya. Atau ada yang mau dipertanyakan tentang main ID mungkin? Oke, kalau emang sekiranya tidak ada, silakan dikerjakan. Untuk soal sudah saya kirim di grup WA kalian.
I'm a teacher who is really language, who is building that. The next time we discuss with language, who is more okay. I don't know. Yeah. Coba apanya tuh yang masih clear? Kira beliau apanya atau kurang apanya? Yang nomor 3 itu harusnya jadi head. Iya. Sebelum head. Kalau yang nomor 7 iya. Oke. Tadi dulu. Nah, sama-sama sih sebenarnya, tapi mungkin saat ini aja punya buat saya nggak perlu pakai es ya, kita semua ini es yang buat sih. Berat, berat apa berat? Berat, berat, berat. Kalau yang bisa ya ini, kamu tidak boleh barang-barang. Kemarin
Itu pojok selatan. Tapi aku tadi malam tidak melakukan. Apa? I didn't sleep. Lupa. Oke, mari kita bahas semuanya untuk yang nomor 11. Untuk nomor 11, silakan dijawab. Ada yang mau menjawab? B. Ya. Siapa ini? Ica, Mister. Siapa? Ica, ayo Ica. The answer is B. Jawabannya yang Bravo, oke, benar. Di situ kalau diartikan ya pada pertengahan abad ke-19. Abad ke-19 itu berarti 1800. Istilah icebox telah digunakan di bahasa Amerika, masuk ke dalam bahasa Amerika, akan tetapi es ini masih menjadi hal mereka. Jadi tentang refrigeration atau tentang es lah. Making an efficient icebox, yaitu membuat icebox yang bagus bukanlah hal yang mudah. Yang seperti kita yang bukan, jadi membuat icebox yang efisien itu tidaklah semudah sekarang ini. Jadi tentang pembuatan icebox atau tentang refrigeration atau pendinginan makanan itu. Dan kalimat terakhir, akan tetapi pada awal 1803 seorang petani yang pinter dari Maryland yang bernama Thomas More had been on the right track, yaitu dia di jalur yang benar. Coba dari kalimat pertama itu, kalau kita pilih yang alfa, pengaruh es terhadap pola makan. Di sini tidak berkaitan dengan pengaruh es, tapi berkaitan dengan perkembangan dari icebox itu sendiri. Apalagi yang Charlie sama yang Delta. Jadi di situ ada icebox sama pembuatan icebox sendiri lah. Yang ada berkaitan dengan pembuatan icebox atau pengawetan makanan atau pembuatan refrigeration itu adanya cuma di Bravo. Berarti jawaban nomor 11 jelas yang Bravo. Oke, jawabannya adalah yang B. Untuk yang nomor 22, yuk yang lain. Abdul Zain. Number 22, maybe B, sir. Apa? B. Bravo. Yes. An organization Ada yang that lain? supports
the arts. Oke, dan untuk jawaban yang nomor 2, aside for perpetuating itself, tujuan utama dari American Academy dan Institut dari Seni and Letters is that to foster, assist, and sustain in interest, yaitu sebuah ketertarikan dalam hal literatur, musik, dan art. Penghargaan ini dan total hadiah yaitu sekitar price total about yaitu total hadiahnya sekitar $750.000 setiap tahunnya, akan tetapi sebagian besar dari mereka mendapatkan sekitar 5.000 sampai 12.500 a welcome sum to yang diberikan kepada para penulis-penulis muda whose work, di mana karyanya belum bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam setiap tahunnya. Award, yaitu tentang penghargaannya lagi, are made by committee. At the most financially rewarding of all the academic institute lah. Dari paragraf yang pertama sampai paragraf yang terakhir yang dibahas itu adalah tentang organisasinya. Berarti jawabannya alfa, award winning work itu kalau diartikan adalah karya-karya yang mendapatkan penghargaan. Di sini tidak fokus pada karyanya, tapi fokus pada penghargaannya. Sedangkan Charlie sama Delta, The Life of an Artist, tidak fokus pada kehidupan dari seorang artis. Sama Individual Pattern of Art juga tidak membahas fokus pada seni, tapi fokus pada organisasinya. Maka jawaban nomor 22 juga yang bravo. Ya udah kayak gini. Apakah semua main idea gampang seperti ini? Jawabannya ya tadi seperti yang saya bilang, tidak semuanya seperti ini sih. Tidak semua main idea tapi umumnya main idea dalam TOEFL itu bisa kita dapatkan dari kalimat pertama masing-masing paragraf seperti itu. Untuk nomor 32, coba jawabannya dari kok Aminah nggak bisa gabung-gabung? Oh udah. Berikutnya lagi dari Ica sudah Husnul Khotimah. Ya. Jawaban nomor 32 kamu apa, Husnul? Charlie. Jawabannya Charlie. Oke, sudah, coba kita pelajari archaeological record, yaitu archaeology record, yaitu tentang painting, drawing ataupun carving dari manusia yang melibatkan aktivitas yang menggunakan tangan, mengindikasikan bahwa manusia have been sudah mendominasi menggunakan tangan kanan lebih dari 5.000 tahun. Berarti yang dibahas itu bukan manusia zaman dulu saja, tapi manusia zaman sekarang. Jadi manusia itu sudah menggunakan tangan kanan, mendominasi menggunakan tangan kanan lebih dari 5.000 tahun. Jadi dulu sampai sekarang. Ya bisa kita amati dalam keseharian kita, orang minimal nulis aja lah. Orang kidal itu kan jarang kita temui dalam keseharian. Dalam satu kelas mungkin ada sekitar 20 orang, paling yang menggunakan tangan kiri pun juga cuma satu lah. Dari situ kan sudah menggambarkan bahwa umumnya orang menggunakan tangan kanan dalam melakukan aktivitas. Di paragraf yang kedua juga fokus pada penggunaan tangan, sampai yang terakhir juga fokus pada penggunaan tangan. Maka jawabannya ini antara Alfa sama Charlie. Udah, dua itu aja.
karena berkaitan dengan menggunakan tangan kanan. Yang alfa salah kenapa? Karena yang dibahas di sini bukan hanya manusia dahulu saja yang menggunakan tangan kanan, tapi sekarang manusia juga tetap mendominasi menggunakan tangan kanan. Makanya di situ have been itu sampai sekarang, tidak lampau saja. Tapi sampai sekarang tetap menggunakan atau yang mendominasi menggunakan tangan kanan. Maka jawaban untuk nomor 32 adalah yang Charlie. Untuk yang nomor 43, silakan dijawab oleh Lesda. Lesda? Iya, halo. Untuk yang 43, ini kemungkinan Charlie. Kemungkinan Charlie. Oke, coba kita perhatikan. Plants are subject to attack, yaitu untuk tanaman-tanaman yang rawan terhadap serangan atau infeksi dari spesies yang lain, have evolved a diverse array, yaitu telah mengembangkan sebuah array itu adalah perlindungan dari mekanisme yang didesain untuk menghindari untuk menghindari serangga atau hamanya. Jika perlindungan secara fisik dari arborists intinya adalah bisa terbuka, maka mereka bisa melakukan perlindungan chemical. Then perform chemicals, yaitu mereka bisa mengubahnya menjadi perlindungan kimia, may inhibit, yang bisa mengusir atau bahkan membunuh para serangga tadi. Oke, dan paragraf yang terakhir, active plant defense mechanism. Maka jawabannya bukan yang alfa, yaitu tentang perlindungan yang dilakukan oleh tumbuhan terhadap para serangga tadi itu. Maka hama lah bahasa Inggrisnya. Maka jawabannya yang alfa jelas salah karena di situ berkaitan dengan keberhasilan parasit